Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Prawira dengan NIM 333240084 dari kelompok 26 Shift 3. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan distribusi probabilitas diskrit, yaitu dengan menggunakan dua software yang berbeda. Yang pertama ada software Excel, yang kedua ada software dari RStudio. Baik, untuk software yang pertama kita akan menggunakan software Excel. Dan di sini sudah terdapat sebuah soal, yaitu yang pertama, terdapat rata-rata dua kesalahan cetak huruf di setiap 5 halaman sebuah buku. Hitunglah peluang akan terdapat dua kesalahan cetak huruf dari 7 halaman yang diperiksa. Jadi, nomor satu ini masuknya ke distribusi Poisson karena berbicara tentang jumlah kejadian yang acak atau langka itu ya adanya kesalahan cetak huruf. Nah, dengan rata-rata tertentu dalam suatu interval dan intervalnya itu adalah halaman buku. Maka dari itu, nomor satu ini sudah memasuki syarat ke distribusi Poisson. Selanjutnya kita langsung masukin aja ke tabel penyelesaiannya. Di sini X-nya itu 2 karena yang ditanyakan itu tadi terdapat dua kesalahan cetak. Untuk rata-ratanya, jadi kan tadi untuk 5 halaman itu rata-rata kesalahannya itu 2. Berarti kalau misalkan kita mau cari untuk 7 halaman, jadinya 2/5. 2 dibagi 5 dikali 7. Nah, jadi kalau untuk 7 halaman rata-ratanya itu ada 2,8. Lalu untuk kumulatifnya kita tulis aja false karena di sini kan yang ditanya adalah peluang tepat sama dengan. Makanya kita pakai kumulatifnya itu false. Nah, untuk hasilnya kita pakai rumus Poisson disk, terus di tab aja. Terus di sini kita ikutin aja nih apa yang ditanyain sama dia, apa yang harus kita masukin. Di sini kita perlu masukin X. Berarti yang ini. Terus kita perlu juga min-nya. Kita tekan ini juga. Dan yang terakhir dia minta kumulatif. Terus kita enter aja. Nah, hasilnya bakal jadi yaitu adalah 0,238 atau sama dengan 23,8%. Jadi ini untuk penyelesaian menggunakan cara distribusi Poisson. Lalu yang kedua, di sini terdapat sebuah soal adalah peluang pembelian suatu televisi berwarna di suatu toko adalah 0,3. Hitunglah peluang bahwa pembelian televisi yang ke-10 di toko tersebut merupakan pembelian televisi berwarna yang kelima. Jadi, soal nomor 2 ini termasuk ke dalam distribusi negatif karena menanyakan peluang keberhasilan kelima tepat terjadi pada percobaan ke-10. Maka dari itu, kita masukin ke tabel penyelesaiannya yaitu X-nya adalah 10. Ini karena pembelian televisi yang ke-10. Terus, number underscore S-nya itu adalah jumlah sukses yang diinginkan. Jumlah sukses yang diinginkan itu kan berarti tadi 5 ya. Terus kita enter aja. Terus number underscore F itu adalah jumlah gagal sebelum sukses terakhir. Jadi di sini eh, kita mengkurangkan jumlah apa tuh si X-nya dengan jumlah sukses yang diinginkan. Jadi di sini tertulis sama dengan F12 dikurang sama F13. Terus nah jadinya 5 ya. 10 dikurang 5 sama dengan 5. Terus probability-nya atau peluangnya. Peluang suksesnya itu di sini ditulis adalah 0,3. Nah, untuk kumulatifnya alasan itu masih sama karena di sini kan yang ditanya adalah peluang tepat sama dengan. Makanya kita pakainya false. Nah, kalau untuk mendapatkan hasil dengan cara distribusi binomial negatif, kita masukin rumusnya itu neg binom dis. Neg binom dot dis. Nah, terus nanti dia kayak tadi, dia bakal minta apa aja yang perlu dimasukin ke dalam rumusnya. Di sini yang pertama itu ada number F, terus number S-nya, terus probability-nya, dan yang terakhir itu kita pilihnya yang false. Nah, kalau udah kita enter aja. Oke, jadi di sini udah ketemu ya untuk
hasilnya adalah 0,05 atau sama dengan 5%. Lalu di sini terdapat soal nomor 3 yaitu sebuah survei kebersihan gigi memperlihatkan bahwa 3 dari 4 orang sudah pergi ke dokter gigi dalam 2 bulan terakhir. Apabila ada 4 orang terpilih secara acak, hitunglah probabilitas 2 di antaranya pergi ke dokter 2 bulan lalu. Nah, di sini tuh kita klasifikasiinnya ke dalam distribusi binomial. Karena ada jumlah percobaan tetap yaitu adalah 4 orang, terus setiap orang hanya punya 2 kemungkinan, yaitu adalah pernah atau tidak pernah, dan peluang keberhasilannya itu diketahui. Itu maksudnya yang 3/4 ini. Terus kita masukin aja jadinya ke dalam tabel penyelesaiannya. Number underscore S-nya itu adalah jumlah sukses yang diinginkan. Itu kan berarti 2 ya. Ntar trials-nya itu atau percobaannya adalah 4. Probability-nya itu tadi yang 3/4. Karena di sini kan ditanyanya adalah peluang sukses eh, orang pergi ke dokter gigi. Nah, peluangnya jadinya 0,75. Kumulatifnya juga masih sama, itu false. Untuk hasilnya, kita bakal menggunakan rumus itu sama dengan binom dot dis. Nah, kalau udah kayak gini, kita masukin apa yang diminta sama rumusnya itu adalah number S, koma, trials, terus probability, dan kumulatifnya kita yang false. Nah, didapatlah hasilnya yaitu adalah 0,21 sekian, jadi atau sama dengan 21% kurang lebih. Oke, selanjutnya kita beralih ke soal nomor 4. Di sini terdapat soal, dalam sebuah kotak terdapat 7 bola yang 3 diantaranya berwarna merah. Jika dari dalam tersebut diambil 3 bola secara acak, hitunglah peluang terambilnya 1 bola berwarna merah pada pengambilan bola tersebut. Jadi, pada soal nomor 4 ini maksudnya ke distribusi hypergeometrik. Karena pengambilan dilakukan tanpa pengembalian dari populasi terbatas, yaitu 7 bola dengan 3 merah dan bukan 4 merah. Gitu. Makanya kita bisa masukin sekarang ke tabel penyelesaiannya. Itu sampel underscore S-nya itu 1, karena banyaknya bola merah yang diinginkannya itu adalah 1. Terus number sampelnya itu banyaknya bola yang bakal diambil, itu kan ada 3. Population yang itu banyaknya bola merah dalam populasi. Bola merahnya tadi disebut ada 3 ya. Jadi 3. Number underscore popnya itu total bola dalam sebuah kotak itu. Yaitu ada 7. Nah, kumulatifnya itu false. Karena ya alasannya masih sama yang seperti sebelumnya. Itu adalah peluang tepat sama dengan hasilnya kita pakai rumus. Terus kita masukin apa yang diminta sama rumusnya itu, yaitu sampel S. Terus yang ini number sampel, population, number pop. Terus kumulatifnya itu kita false. Terus enter. Oke, jadi udah ditemuin ya hasilnya itu adalah 0,514 atau setara dengan 51,4%. Baik, yang selanjutnya kita akan menggunakan software dari RStudio. Jadi di sini saya sudah memasukkan sintaks-sintaks yang diperlukan dalam penyelesaian distribusi probabilitas diskrit untuk efisiensi waktu. Tapi saya akan menjelaskan satu persatu komen-komen yang ada di sini. Yang pertama di sini adalah kita perlu menginstal package dan mengaktifkan package. Di sini saya menginstal package bernama disair. Lalu kita juga kalau misalkan paketnya nanti udah diinstal, kita aktifkan library-nya juga. Tujuannya ini biar kalau yang install package bisa menghitung distribusi probabilitas dengan lebih lengkap. Sedangkan kalau misalkan yang library ini nih biar semua fungsi di dalamnya itu bisa dipakai dalam analisis. Makanya kita perlu melakukan penginstalan package dan pengaktifan package. Lalu kita run aja. Nah, kalau udah berhasil, kita selanjutnya adalah mengerjakan soal-soal yang seperti ada di Excel sebelumnya. Pertama itu kan kita adalah mengerjakan distribusi Poisson. Jadi kita masukin variabel-variabel yang diperlukan. Di sini kan ada lambda underscore p underscore name.
itu 2,8. 2,8 ini adalah rata-rata kesalahan cetak huruf dalam 7 halaman tadi. Itu kan sama dengan 2,8. Lalu di sini ada X. P-nya itu, XP-nya itu adalah jumlah kesalahan cetak huruf yang ingin dicari peluang. Itu adalah 2. Sedangkan untuk yang bagian sini adalah fungsi ini, yang ini, yang devoice ini tuh buat menghitung terjadinya tepat sejumlah kesalahan tertentu. Jadi menghitung sebuah peluang terjadinya tepat sejumlah kesalahan tertentu pada distribusi Poisson. Kan di sini kita juga masukin variabel-variabelnya kan. Maka kita memerlukan fungsi depois ini dan komen itu peluang distribusi Poisson. Kalau udah kita bisa masukin ke dalam print peluang distribusi Poisson. Komennya melihat hasil perhitungan peluang distribusi Poisson. Nah, kalau misalkan kita udah masukin fungsi rumusnya, kita juga perlu menampilkan hasil yang ingin kita tampakkan. Selanjutnya kita langsung run aja. Dan di sini untuk distribusi Poisson menunjukkan hasil yaitu 0,238 atau setara dengan 23,8%. Hasilnya sama dengan perjumlahan Excel yang tadi. Selanjutnya kita ke soal yang distribusi binomial negatif. Sama seperti sebelumnya, kita harus memasukkan terlebih dahulu variabel-variabel yang di sini. Seperti ini, K underscore BN-nya ini adalah target jumlah sukses, yaitu adalah 5. Terus XBN-nya ini adalah total pembelian televisi. Itu kan ada 10 kan, karena tadi pembelian ke 10. Terus di sini bagian PBN-nya itu adalah peluang kejadian sukses. Itu adalah 0,3. Karena tadi di soal udah disebutin bahwa peluang keberhasilannya itu adalah 0,3. Lalu kita memasukkan rumus fungsi ini. DN binom, kita masukin variabel-variabelnya juga. Lalu kalau misalnya udah masukin fungsinya, kita bisa ke ketik juga print karena untuk tujuannya adalah menampakkan atau menghasilkan hasil yang kita inginkan. Kalau udah kita langsung di run aja. Nah, hasilnya di sini itu adalah 0,0514 sekian atau setara dengan 5%. Hasil yang untuk binomial negatif juga sama seperti binomial negatif yang di Excel. Selanjutnya kita akan beralih ke nomor 3. Di sini adalah distribusi binomial. Nah, sama seperti step-step sebelumnya, kita harus memasukkan variabel-variabelnya terlebih dahulu. Contohnya di sini adalah n underscore b-nya itu adalah total semua percobaan, yaitu ada 4. Karena kan tadi orang terpilihnya ada 4 kan. Terus di sini ada p underscore b-nya adalah peluang kejadian sukses. Peluang kejadian suksesnya itu ada 3 dari 4 orang, makanya jadinya 3 per 4, itu jadinya 0,75. Terus selanjutnya di sini X underscore B-nya adalah jumlah sukses yang diharapkan. Itu adalah 2 orang. Makanya kalau udah kita bakal masukin ke fungsi ini, debinom. Terus kita masukin variabel-variabelnya dan masukin komen peluang distribusi binomial. Kalau udah kita juga klik print kayak tadi. Terus kita run aja semuanya kalau udah kita tulis semua. Nah, di sini untuk soal distribusi monomial dia menunjukkan hasil sekitar 0,21 sekian atau setara dengan 21%. Hasil untuk yang distribusi binomial juga sama dengan yang pada Excel. Lalu yang ketiga adalah yang keempat adalah distribusi hypergeometrik. Sini kita memasukkan semua variabel-variabel yang dibutuhkan dalam perhitungan. Di sini ada n underscore hg, itu adalah jumlah bola dalam sebuah kotak, itu ada 7 bola. Terus k underscore hg adalah jumlah bola, bola merah dalam populasi, itu ada 3 bola merah. Terus yang n underscore hg itu adalah jumlah bola yang diambil. Jumlah bola yang diambil secara acak itu ada 3. Nah, lalu x underscore hg itu adalah jumlah bola merah yang diinginkan. Jadi tadi di soalnya itu mereka menginginkan 1 bola merah aja. Kalau misalnya udah, kita langsung masukin ke dalam rumus, ke dalam fungsi d hyper. Terus kita masukin variabel-variabelnya ini dan ketik komen peluang distribusi hypergeometrik. Kalau udah, sama seperti sebelumnya, kita bakal menampilkan lewat syntax print.
Kalau misalnya udah, kita langsung running aja semuanya. Terus kita tunggu hasilnya. Nah, di sini udah menunjukkan hasil yaitu adalah 0,514 sekian atau setara dengan 51,4%. Nah, hasil untuk distribusi hypergeometrik juga sama dengan yang pada Excel sebelumnya. Jadi untuk pengerjaan menggunakan software RStudio mungkin sekian. Baik, untuk selanjutnya saya akan menyimpulkan apa yang sudah dihasilkan oleh software Excel maupun software RStudio, di mana keduanya ini menampilkan hasil-hasil yang sama. Untuk soal yang pertama itu kan soalnya tipe distribusi Poisson. Jadi kesimpulannya itu adalah peluang ada tepat dua kesalahan cetak pada 7 halaman sebesar 23,8%. Lalu untuk soal nomor 2 itu tipe binomial negatif, yaitu peluang bahwa pembelian ke-10 adalah TV berwarna kelima sama dengan 5%. Lalu untuk soal yang ketiga adalah tipe distribusi binomial, peluang dari 4 orang dipilih, tepat 2 orang sudah ke dokter gigi adalah 21,1%. Lalu untuk soal yang keempat itu tipe distribusi hypergeometrik. Peluang dari 7 bola 3 atau 3 merah itu jika diambil 3 bola, maka tepat satu bola merah sama dengan 51,4%. Jadi berikut yang dapat saya sampaikan terkait pemaparan penjelasan distribusi probabilitas diskrit kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.